Selamat datang di channel ini, jangan lupa subscribe, like dan share videonya, terima kasih. Bab 871 Pertempuran Besar Para Roh Jahat. Ekspresio King Yu berubah serius. Mungkinkah perang kontinental pecah di konstelasi gelap? Itu tidak mungkin. Dengan ancaman roh jahat yang semakin nyata, benua mana yang akan mempertaruhkan seluruh kekuatannya untuk saling bertarung sampai mati? Dengan sesuatu yang sudah ada di benaknya, dia mengikuti suara itu hingga ke sumbernya. Tak lama kemudian, sebuah benua di bagian selatan konstelasi gelap mulai terlihat. Benua ini adalah benua yang paling dekat dengan Laut Dosa. Banyak makhluk perkasa dari konstelasi kegelapan ditempatkan di sana, terus-menerus memantau pergerakan roh-roh jahat. Ini dapat dianggap sebagai titik awal bagi konstelasi gelap. Namun, ketika Yao Qingyu tiba, ia menemukan bahwa ada lapisan cahaya hitam pekat yang mengelilingi benua itu, menyelimutinya sepenuhnya. Tidak ada fluktuasi yang dapat menembus perisai cahaya. Termasuk komunikasi. Jika Yao Qingyu tidak sengaja mengaktifkan tanda suci pendengar dan secara paksa mendengar suara-suara di dalamnya, dia mungkin tidak akan tahu bahwa perang telah pecah di benua ini. Ketika tatapan Yao Qingyu menembus penghalang cahaya dan dia melihat peperangan di dalamnya, pupil matanya menyempit tajam. Dia hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Karena perang yang telah terjadi bukanlah perang antar manusia. Sebaliknya, pasukan roh jahat yang tak terhitung jumlahnya sedang memusnahkan semua kehidupan di seluruh benua. Setiap wilayah, setiap kota, dan bahkan setiap sekte di benua ini dipenuhi dengan roh jahat yang tak terhitung jumlahnya. Jika dilihat dari kejauhan, seluruh benua tampak tertutup oleh gelombang hitam. Roh jahat ada di mana-mana. Semua makhluk hidup diliputi oleh roh-roh jahat. Ini termasuk manusia biasa, makhluk spiritual, burung, dan ikan tanpa kultivasi apapun. Sosok berpengaruh yang telah mencapai tahap jiwa yang baru lahir. Tak seorang pun dari mereka selamat dari bencana tersebut. Sama seperti saat gerbang harimau hitam diserang oleh gelombang binatang buas, tidak ada yang selamat. Tidak, ini jauh lebih tragis daripada insiden gerbang harimau hitam. Pikiran Yao Qingyu kosong sejenak. Pemandangan roh jahat yang melahap makhluk-makhluk di benua itu sangat mirip dengan pemandangan di anak tangga jalan kuno menuju surga. Perbedaannya adalah, di dalamnya terdapat monster berwarna merah darah. Namun tempat ini dihuni oleh roh-roh jahat. Dan itu terjadi tepat di depan mata saya. Pada saat ini, invasi roh jahat menjadi sepenuhnya fisik. Saat menyaksikan manusia-manusia menjerit dan jatuh hingga tewas di tangan roh-roh jahat, Yao Qingyu mengepalkan tinjunya, matanya dipenuhi niat membunuh. Binatang-binatang buas ini. Dia menerjang ke depan untuk bergegas masuk. Saat ini, sebuah sekte telah sepenuhnya dilahap oleh roh jahat. Sebuah susunan tersembunyi diaktifkan secara diam-diam, dan seorang yang mulia dari tiga kehancuran langit dan manusia yang panik segera bergegas keluar saat gelombang roh jahat surut. Dia berteleportasi ke langit di atas benua, mencoba menerobos perisai cahaya hitam secara paksa. Namun begitu menyentuh perisai cahaya itu langsung terpantul kembali. Bahkan dengan tingkat kultivasinya, dia tidak bisa langsung menembusnya. Tepat ketika dia hendak menyerang lagi, cairan kental berwarna hitam berbentuk manusia menghalangi jalannya. Dia berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, dan 5 mahkota hitam pekat berputar-putar di atas kepalanya. Tak seorang pun dari kalian akan lolos. Roh iblis itu menjentikan jarinya, dan makhluk perkasa yang telah menderita 3 tanda kemunduran itu seketika hancur menjadi kabut berdarah. Seekor anjing ganas melesat keluar dari belakangnya, menghirup udara melalui lubang hidungnya, dan menyerap semua darah dan daging yang berserakan di tanah. Evil Bone Supreme, kau dan para Supreme lainnya memang bijaksana. Aliansi 4 bintang mengira mereka cerdas dengan mengorbankan konstelasi surgawi untuk memancing mangsa mereka ke dalam perangkap, tetapi mereka tidak tahu bahwa kita hanya berpura-pura mengikuti permainan mereka. Secara kasat mata, rencananya adalah menyerang gugusan bintang di langit, tetapi pada kenyataannya, target pertama adalah gugusan bintang kegelapan. Di antara aliansi 4 bintang, konstelasi surgawi memang yang terlemah, tetapi penguasa tertinggi pembunuh hati dari konstelasi kegelapan telah menghabiskan kesempatan konstelasi kegelapan untuk menembus ke alam suci, sehingga kekuatannya pun sama lemahnya, tidak jauh lebih kuat daripada konstelasi surgawi. Selain itu, konstelasi kegelapan masih bermimpi, menunggu konstelasi surgawi dihancurkan agar mereka dapat keluar dan memanfaatkan situasi tersebut. Akibatnya, mereka belum secara aktif mempersiapkan perang, dan kita mengejutkan mereka. Faktanya, gugusan bintang gelap lebih mudah ditaklukkan daripada gugusan bintang terang.
Yao Qingyu telah mengaktifkan tanda suci pendengar saat anjing jahat itu membuka mulutnya. Setelah mengetahui informasi mengejutkan ini, pupil matanya membesar karena terkejut. Sasaran utama roh jahat itu sama sekali bukan rasi bintang surgawi. Ini adalah rasi bintang yang gelap. Tidak heran Yao Qingyu dan yang lainnya datang jauh-jauh dari rasi bintang Tianxing menyusuri lautan roh jahat tanpa bertemu satupun roh jahat. Ternyata semua roh jahat telah berkumpul secara diam-diam di dekat konstelasi gelap. Pihak konstelasi surgawi menunjukkan kekuatan yang cukup besar, tetapi sebenarnya itu hanyalah tipuan dari roh-roh jahat. Yang lebih mengkhawatirkan Yao Qingyu adalah kenyataan bahwa ada lebih dari satu makhluk tertinggi di antara roh-roh jahat. Ada beberapa. Dan mereka semua berkumpul di konstelasi gelap, memulai invasi skala penuh. Informasi ini benar-benar mengejutkan. Ini jauh melampaui harapan aliansi bintang 4 dan orang suci itu. Pada saat itu, rasa sakit yang berdenyut menusuk jiwanya, dan Yao Qingyu dengan cepat mematikan tanda pendengar suci. Sambil menatap sosok menakutkan dari Raja Tulang Jahat, dia dengan sungguh-sungguh mengaktifkan mahkota tembus pandangnya dan diam-diam mundur. Dengan Sang Maha Pencipta yang berkuasa, tentu saja dia tidak akan mempertaruhkan nyawanya seperti telur yang dilempar ke batu. Yang harus dia lakukan sekarang adalah segera memberitahu para petinggi konstelasi kegelapan dan menyuruh mereka untuk segera memobilisasi pasukan besar untuk bersiap perang, seperti yang dilakukan konstelasi surga. Jika tidak, karena lengah sepenuhnya, konstelasi kegelapan akan menghadapi kehancuran. Tetapi, saat dia mundur selangkah, merasakan sesuatu, Raja Tulang Jahat menoleh ke arah Yao Qingyu, matanya menyipit. Perisai cahaya tidak hanya mencegah fluktuasi internal menyebar keluar, tetapi juga mencegah fluktuasi eksternal menyebar ke dalam. Oleh karena itu, meskipun Yao Qingyu berada di luar begitu lama, Raja Tulang Jahat tidak menyadarinya. Baru setelah Yao Qingyu menarik kembali tanda suci pendengar, dia samar-samar merasakan sesuatu yang tidak biasa. Evil Bone Supreme, ada apa? Anjing mengerikan bermata tiga itu bertanya. Sang Raja Tulang Jahat berkata, sepertinya seseorang telah berada di sini. Kau bisa mencium bau apapun. Temukan dia bersama anak buahmu dan bunuh dia. Mata ketiga di dahi anjing itu, yang terus-menerus berubah warna, berkedip dan berkata, "Oh, benarkah begitu? Dia kurang beruntung karena bertemu denganku." Suara mendesing. Dua roh jahat bermahkota tiga terbang mendekat dan melangkah keluar dari penghalang cahaya bersamanya. Anjing jahat itu datang ke tempat Yao Qingyu berdiri, mengendus pelan, dan tampak terkejut. Bukankah ini salah satu makhluk dari sebelum celah bintang? Hehehe, kebetulan sekali kita bertemu lagi. Kau tidak akan pergi kali ini. Ia mengangkat kepalanya dan secara tepat mengunci lokasi Yao Qingyu. Yao Qingyu telah berhasil menjauh, tetapi perasaan krisis yang samar masih membekas di hatinya. Sepertinya mereka tidak ingin ada yang membocorkan informasi kepada mereka. Yao Qingyu segera memikirkannya matang-matang. Di alam lain terdapat begitu banyak roh jahat pada tahap jiwa yang baru lahir, bahkan 5 tanda kehancuran surga dan manusia. Jika mereka benar-benar mengincar saya, maka saya tidak punya tempat untuk melarikan diri. Meskipun para pengejar telah terbunuh, Evil Bone Supreme masih ada di sekitar, dan dia akan melakukan gerakan lain. Mutiara petir penghancur dunia milikku mungkin tidak mampu membunuhnya. Bagaimanapun Anda melihatnya, mereka sudah pasti gagal. Namun, ia agak terkejut ketika menyadari lingkungan sekitarnya tampak agak familiar. Tempat ini seharusnya tidak jauh dari celah di langit berbintang itu, kan? Jika semua upaya lain gagal, melarikan dirilah ke celah di langit berbintang. Makhluk-makhluk misterius dari akar pohon itu berbahaya, tetapi pastinya mereka tidak mungkin lebih berbahaya daripada Raja Tulang Jahat dan pasukan roh jahat yang tak terhitung jumlahnya. Dengan mengingat hal itu, dia memfokuskan pandangannya pada arah celah di langit berbintang dan dengan tegas mengubah arah, berlari liar ke arahnya. Pada saat yang sama, batu penggiling yang menghancurkan dunia, bergesekan dengan langit dan bumi dan berpijar merah menyala, juga menuju ke celah di langit berbintang. Bab 872 Pertempuran Besar Para Roh Jahat. Guru, mengapa Tuan Agung Lusin masih terus mengejar kita tanpa henti? Hong Luan sangat cemas. Mereka terus-menerus dikejar dan dibunuh oleh Sang Maha Penguasa Pembunuh Hati, memaksa mereka untuk bersembunyi dan mengambil banyak jalan memutar. Namun dia tetap tidak bisa menyingkirkan Sang Penguasa Pembunuh Hati. Namun, tubuh Master sangat terkuras akibat memanipulasi cakram penghancur dunia, dan kondisinya mengkhawatirkan. Setelah berulang kali terluka oleh akar pohon dan Sang Pembunuh Hati tertinggi,
tubuhnya menjadi semakin lemah. Bukannya pulih, ia malah mengalami kemunduran dari kondisi anak berusia 6 tahun menjadi anak berusia 5 tahun. Jika kita terus mengejar hal ini, guru pasti tidak akan mampu menahannya. Ekspresi Putri Agung Surgawi berubah muram. Hongluan, aku takut aku akan mati di sini. Dia memiliki firasat tentang takdirnya. Hongluan berkata dengan cemas, Guru, jangan berkecil hati. Teknik keberuntungan surgawi saya tidak salah. Hal itu membawa kita ke sini, jadi pasti ada titik balik penting. Sang perawan agung menggelengkan kepalanya sedikit, yang disebut takdir juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tak terhindarkan, dan dengan demikian berubah. Kamu baru berada di tahap jiwa yang baru lahir, takdir yang telah kamu pahami bahkan lebih sulit dipahami dan tidak pasti. Dia mendorong patung bodhisattva besar itu ke depan Hongluan dan berkata, jika sang pembunuh jantung tertinggi berhasil mengejarku, aku akan keluar dan melawannya. Kau melarikan diri menggunakan cakram penghancur dunia. Mata Hongluan sedikit memerah. Dia mengerti maksud tuannya yang menyuruhnya tinggal di belakang untuk bertempur. Mengingat kondisi guru saat ini, bagaimana mungkin dia bisa menandingi yang mulia pembunuh jantung tertinggi? Mengingat kesombongannya, mustahil baginya untuk tunduk kepada penguasa tertinggi pembantaian tanpa belas kasih. Oleh karena itu, dia hanya tahu cara melakukan satu hal. Binasa bersama. Guru, Hongluan terisak-isak. Tiba-tiba, beberapa koordinat bintang yang familiar terlintas di pandangannya. Tiba-tiba, sebuah pikiran terlintas di benaknya, dan dia berkata, Guru, bukankah ini dekat dengan celah bintang? Mari kita bersembunyi di celah di langit berbintang. Sang perawan surgawi agung juga menyadari di mana dia berada, dan ragu-ragu, makhluk buas itu tidak lebih lemah dari sang pembunuh hati agung. Namun, setelah berpikir sejenak, dia berkata, tidak apa-apa, ayo kita pergi ke celah berbintang. Jika kita jatuh ke tangan sang pembunuh hati tertinggi, kita pasti akan mati. Bersembunyi di celah-celah langit berbintang, tanpa membangkitkan amarah binatang buas, masih ada secercah harapan. Batu penggiling penghancur dunia itu segera mengubah arah dan meraung menuju celah di langit berbintang. Yao Qingyu bergerak dengan kecepatan luar biasa, menerobos kehampaan dengan fisik alam jiwa barunya. Sayangnya, yang menimpa mereka adalah anjing jahat berkekuatan 2 mahkota, ditambah 2 roh jahat berkekuatan 3 mahkota. Yao Qingyu langsung terperangkap begitu melihat retakan di langit berbintang. Ruang di depannya terbelah. Seekor anjing ganas, berwarna hitam pekat dan menyerupai macan kumbang, muncul pertama kali. Diapit di kedua sisinya terdapat 2 roh jahat bermahkota 3. Berhentilah bersembunyi. Seberapapun bagusnya kamu bersembunyi, itu tidak akan berhasil di hadapanku. Anjing jahat itu menatap udara di depannya dengan geli, seolah-olah sedang bermain sepuas hatinya. Yao Qingyu mengangkat bahu dan berkata, jika kau tidak bisa menghentikan hidung anjingmu, tidak bisakah kau menghentikan 2 roh jahat di sampingmu? Mengapa harus melepaskan keuntungan dari kemampuan menyelinap? Anjing jahat itu menatap tajam dan terkekeh, nak, kau cukup tenang. Dia jelas masih berada di tahap awal perkembangan bakatnya, namun dia sama sekali tidak kehilangan ketenangannya saat menghadapi kami. Yao Qingyu tetap tenang, dan bahkan menghela napas lega. Karena yang diburu bukanlah Evil Bone Supreme. Dengan hanya 3 roh jahat berkekuatan 2 dan 3 mahkota, situasinya masih berbahaya, tetapi tidak sampai benar-benar tanpa harapan. Dia memandang anjing mengerikan itu dengan rasa ingin tahu, menatap mata ketiga di dahinya yang terus berubah warna, dan berkata dengan penuh minat. Menarik. Tanaman ini memiliki banyak asal-usul, yang tampaknya bukan sesuatu yang dibudidayakan. Mengingat kembali bagaimana anjing jahat itu baru saja menghisap daging dan darah seorang yang mulia yang baru saja mencapai 3 tanda kehancuran ke dalam tubuhnya melalui hidungnya, dia tiba-tiba menyadari. Sepertinya kau berbeda dari roh jahat lainnya. Dia bahkan tidak tampak seperti roh jahat lagi. Roh jahat hanya memakan manusia, tetapi anjing hitam di depan kita ini tidak hanya memakan manusia, tetapi juga tampaknya mampu mengubah kekuatan orang lain menjadi kekuatannya sendiri. Anjing jahat itu menyipitkan ketiga matanya. Nak, apakah kau belum pernah mendengar bahwa semakin banyak yang kau tahu, semakin cepat kau mati? Yao Qingyu berkata dengan tenang, tentu saja aku pernah mendengar itu, tetapi aku juga pernah mendengar bahwa mulut anjing tidak bisa menghasilkan gading. Mata anjing jahat itu menjadi dingin, secercah niat membunuh berkobar di dalamnya. Kalian berdua, jangan bergerak. Aku akan berurusan dengan si bodoh yang sombong ini sendiri. Sinar ultraviolet menyinari dahinya.
Sebuah sumber spasial yang kuat seketika menyelimuti Yao Qingyu, menutup ruang di sekitarnya. Mendesis. Namun, tepat saat ia bergerak, Yao Qingyu juga bertindak tegas. Dia berteleportasi dan muncul di atas anjing jahat itu, tulang naga hitam yang telah dia siapkan sebelumnya menghantam kepala anjing itu dengan keras. Ekspresi anjing itu berubah. Mata ketiga mengaktifkan sumbernya sekali lagi, dan lapisan tipis energi keemasan muncul di permukaannya. Saat gada tulang naga itu menghantam, seolah-olah gada itu tenggelam ke dalam rawa, sehingga sulit untuk mengenai bagian utamanya. Anjing jahat itu mencibir, jadi kau juga punya kemampuan spasial. Ia segera membuka mulutnya yang merah darah dan menggigit Yao Qingyu. Gigitannya cepat dan ganas, tidak memberi Yao Qingyu waktu untuk bereaksi. Namun, ketika Yao Qingyu bergerak, dia terkadang tidak bergerak sama sekali, atau begitu dia bergerak, itu adalah serangan yang ganas dan tanpa henti sampai musuh tumbang, dan dia tidak akan berhenti di tengah jalan. Sebuah retakan muncul di antara alisnya, memperlihatkan mata ketiga, dari mana sebuah busur hitam melesat keluar, pedang angkasa. Dengan suara PFFT yang lembut. Pedang spasial itu menembus asal-muasal tubuh anjing raksasa yang berlumpur, menghantam mulutnya yang menggigit. Au! Mulut anjing itu teriris terbuka oleh pisau ruang angkasa, dan kedua gigi tajamnya terpotong. Ia menjerit kesakitan. Teknik mata macam apa itu? Bahkan bisa membunuh roh jahat bermahkota 2, anjing jahat itu meraung marah. Ini tentu saja adalah mata kekosongan milik Yao Qingyu, yang hanya dapat digunakan sekali sehari dan konon mampu menebas apapun. Mengapa mengajukan begitu banyak pertanyaan? Yao Qingyu mendengus, dan memanfaatkan celah yang merusak penghalang pelindung rawa, dia menusukkan gada tulang naga ke mulut anjing itu melalui celah di penghalang tersebut. Seketika itu juga, efek melumpuhkan menyebar ke seluruh tubuh anjing jahat tersebut. Tungkainya kaku, mulutnya mati rasa, dan ia tidak mampu bergerak. Hanya matanya yang berputar marah. Namun Yao Qingyu tidak akan mentolerirnya. 9 kuali suci tanah tebal diaktifkan dengan tegas, memancarkan lingkaran cahaya kuning redup, dan dengan suara keras, mereka menekan anjing jahat itu. Anjing jahat itu akhirnya pulih dan tertawa dengan marah. Baiklah, jadi kau mencoba mempermainkanku dengan cara yang curang, ya? Kuali yang rusak ini mengira bisa melakukan apa saja padaku? Mata ketiganya di dahi mengaktifkan sumbernya sekali lagi, mengungkapkan dirinya sebagai sumber yang mampu memperbesar atau mengecilkan tubuh. Sesaat kemudian, tubuh anjing raksasa itu membengkak hingga sebesar gunung. Gaya gravitasi dari kuali ekor 9 bumi tebal dapat diabaikan untuk benda sebesar itu. Anjing jahat itu mencibir, dan dengan gerakan tubuhnya yang mengayun, ia hendak melemparkannya. Yao Qingyu tetap tenang dan terkendali, dan 2 lagi kuali 9 mata surgawi dan kuali 95 elemen terbang keluar dari lengan bajunya. Berat 9 kuali berisi tanah liat tebal ditentukan oleh jumlah kuali tersebut. Berat sebuah kuali tentu saja tidak cukup untuk menghancurkan roh jahat berkekuatan 2 mahkota. Ketiga tripod itu berbeda. Perlu dicatat bahwa 9 tripod yang digabungkan menjadi satu adalah artefak suci. Sekarang setelah ketiga kuali itu digabungkan, bagaimana mungkin kekuatan mereka lemah? Bab 873 menangkap anjing hitam besar. Ketika ketiganya digabungkan, kuali 9 bakat dari tanah tebal tiba-tiba bersinar terang. Beratnya meningkat secara eksponensial. Dalam sekejap, tubuh besar anjing itu mengempis dengan cepat, seperti bola yang kempes. Kemudian, dengan suara dentuman keras, ia dihancurkan oleh 3 kuali ekor 9 dan jatuh liar dari langit berbintang. Semua meteorit yang mereka temui di sepanjang jalan hancur karena bobotnya yang mengerikan. Awo! Anjing ganas itu melolong saat ditabrak, menggonggong, apakah kalian tidak akan membantu? Namun, kedua roh jahat bermahkota 3 itu tidak dapat menemukan lokasi Yao Qingyu dan hanya bisa menyelamatkan anjing jahat itu terlebih dahulu. Kedua pria itu melangkah maju dan bersama-sama menahan anjing ganas itu. Meskipun mereka sudah berusaha menolong, mereka terpaksa jatuh cukup jauh sebelum akhirnya berhasil menghentikan jatuhnya. Serat aku keluar sini. Aku ingin mencabik-cabik bajingan kecil itu, tidak, mencabik-cabiknya menjadi miliaran bagian. Namun sebelum mereka sempat bergerak, suara dingin Yao Qingyu menggema di telinga mereka bertiga. Mencabik-cabiknya? Ide bagus. Tiba-tiba, 9 kuali suci 5 elemen, yang menekan anjing jahat itu, memancarkan semburan cahaya warna-warni. Biji yang tersisa pada ornamen rambut Yao Qingyu mengalami perubahan dramatis di bawah pengaruh 5 elemen. Itulah.
Ledakan besar. Saat itu, pemimpin sekte naga hitam ingin menggunakan biji tersebut untuk membunuh Yao Qingyu. Untungnya, Yao Qingyu cukup berhati-hati sehingga hanya menggunakan kekuatan 5 elemen untuk mengenai ujung serpihan biji pada hiasan rambutnya. Asap yang dihasilkan dengan cara ini memicu ledakan dengan kekuatan yang setara dengan kehancuran langit dan manusia. Saat ini, Yao Qingyu telah meledakkan lebih dari setengah biji pada hiasan rambut tersebut. Dalam sekejap, kepulan asap warna-warni yang besar pun muncul. Lalu, mereka mendesis dan terbakar. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Yao Qingyu menjatuhkan hiasan rambutnya dan menggunakan teleportasi spasial untuk melarikan diri. Ekspresi anjing jahat itu berubah drastis, dan dia berteriak, "Seret aku keluar dari sini." Ia mencoba melarikan diri, tetapi terperangkap oleh 3 kuali berwadah 9 cangkir dan sama sekali tidak bisa lolos. Ekspresi kedua roh jahat bermahkota 3 itu berubah, dan mereka hanya sempat melindungi anjing jahat itu dengan tubuh mereka sebelum ledakan besar akibat benturan langit dan bumi terjadi. Seluruh galaksi hancur berkeping-keping dengan retakan kehampaan yang sangat luas. Meteorit-meteorit di sekitarnya lenyap, dan bahkan 3 kuali 9 bakat yang menekan anjing jahat itu pun hancur berkeping-keping. Hanya hiasan rambut yang tetap utuh, tergantung di tempatnya. Sekarang lihatlah anjing jahat dan 2 roh jahat bermahkota 3. Roh jahat bermahkota 3 itu baik-baik saja, hanya saja tubuhnya hancur berkeping-keping, penuh lubang seperti saringan, dan luka-lukanya cukup parah. Namun, anjing bajingan bermahkota 2 itu tidak sedang menjalani waktu yang mudah. Sebagian besar tubuh anjing yang besar itu hancur, hanya menyisakan leher dan kepalanya yang utuh. Ketiga mata itu tertutup secara bersamaan, yang jelas menunjukkan bahwa mereka telah hancur berkeping-keping dan nasib mereka tidak diketahui. Tuanku. Roh jahat bermahkota 3 itu terkejut dan segera berlari mendekat. Namun sebelum mereka tiba, sebuah jaring raksasa meluncur keluar dari kehampaan, menutupi anjing jahat itu beserta mahkotanya, lalu menyeretnya ke dalam kehampaan. Tidak jauh dari situ, terdengar suara Yao Qingyu yang terkejut. Tuanku? Yao Qingyu tersenyum tipis. Bagaimana mungkin roh jahat bermahkota 2 biasa bisa menjadi tuanmu? Sepertinya aku secara tidak sengaja menangkap ikan besar. Kedua roh jahat bermahkota 3 itu menoleh, dan ekspresi mereka berubah. Namun Yao Qingyu tidak terluka. Dia melepaskan jaring ikan, mengambil kembali hiasan rambutnya, lalu memasukkan anjing malang yang sebagian besar tubuhnya telah hilang dan terluka parah itu ke dalam kuali hitam. Kuali itu diresapi dengan kekuatan petir, mencegah anjing jahat yang terluka parah itu melarikan diri. Turunkan, Tuan. Kedua roh jahat bermahkota 3 itu menatap dengan marah. Yao Qingyu dengan tenang menggenggam hiasan rambut itu, dan pada saat yang sama, diam-diam mengaktifkan teknik 9 yang mulia, menyebabkan ketiga kuali 9 yang mulia yang tersebar itu dengan cepat kembali. Kuali 5 elemen di dalamnya sekali lagi memancarkan kekuatan 5 elemen. Karena sudah banyak menderita sebelumnya, roh jahat bermahkota 3 itu terlalu takut untuk mendekat. Jika mereka dibom lagi, mereka akan mengalami nasib yang sama seperti anjing-anjing ganas itu. Wahai manusia, lepaskan roh jahat itu, atau... Yao Qingyu mengorek telinganya dan berkata dengan tenang, bukan aku yang mengejarmu. Aku tidak memprovokasimu, namun kau masih ingin membunuhku? Meskipun kami telah memprovokasi Anda tetap akan membunuh kami. Lalu mengapa aku harus membiarkanmu menikmati kemudahan? Roh jahat bermahkota 3 itu berkata dengan muram, apakah kau tahu apa yang telah kau tangkap? Para makhluk tertinggi tidak akan membiarkanmu pergi. Oh. Sebaliknya, Yao Qingyu menunjukkan ekspresi lega. Jadi, aku punya ruang untuk bernegosiasi dengan para supremes? Dengan baik. Kedua roh jahat bermahkota 3 itu tercengang. Tidak. Mengapa orang ini selalu melakukan hal-hal yang tidak terduga? Yao Qingyu menggenggam erat hiasan rambutnya, perlahan mundur ke celah berbintang, dan berkata dengan tenang. Jika kalian tidak ingin orang dewasa kalian mati, minggir dari jalanku. Kalau tidak, kirim saja untuk menemui nenek buyutnya. Kedua roh jahat bermahkota 3 itu terjebak dalam dilema, apakah akan menyerang atau tidak. Manusia ini, yang baru berada di level ke-9 dari tahap Naschen Soul, benar-benar terlalu merepotkan. Berbagai metodenya sama sekali di luar jangkauan seseorang pada tingkat jiwa yang baru lahir. Untungnya, anjing jahat itu adalah roh jahat tingkat 2 mahkota. Jika itu adalah roh jahat tingkat 1 mahkota, pasti sudah terbunuh sejak tadi. Karena tidak ada pilihan lain, keduanya ragu untuk bertindak gegabah,
sehingga mereka hanya bisa mengikuti dari kejauhan sambil diam-diam mengirim pesan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yao Qingyu tampak santai, tetapi sebenarnya tegang. Di hadapan mereka berdiri roh jahat bermahkota 3, seorang tokoh kuat tingkat atas yang setara dengan wanita tua Bai Ningxuang itu. Meskipun dia memiliki mutiara petir penghancur dunia, dia tidak berani bertindak gegabah. Karena jika hanya ada satu, mutiara petir penghancur dunia seharusnya mampu menghancurkannya. Namun jika jumlahnya 2, sulit untuk mengatakannya. Jika salah satu dari mereka menyerang, sehingga membuka peluang bagi yang lain, maka itu akan menjadi pertarungan hidup dan mati. Oleh karena itu, demi keselamatan, sebaiknya segera mundur ke celah langit berbintang sesegera mungkin. Kedua pihak tetap buntu dan mundur ke celah di langit berbintang. Setelah minum secangkir teh, Yao Qingyu akhirnya kembali ke depan celah langit berbintang, tetapi dia tidak berani mendekat. Makhluk buas di dalamnya masih membuatnya takut hingga hari ini. Kedua roh jahat bermahkota 3 itu tidak bisa duduk diam lagi. Orang ini akan bersembunyi di celah bintang. Kudengar begitu kau masuk, kau takkan pernah keluar. Jika dia menampung orang dewasa, apa bedanya dengan membunuh mereka? Karena Sang Maha Pencipta tak terlihat dimanapun, anjing jahat itu akan dibawa ke celah langit berbintang. Keduanya saling bertukar pandang dan mendiskusikan pendapat mereka. Yao Qingyu menyipitkan matanya, menyadari bahwa situasinya tidak baik. Kedua roh jahat bermahkota 3 ini mungkin akan mengambil risiko yang nekat. Benar saja, hanya 3 tarikan napas kemudian. Sesosok roh jahat bermahkota 3 berkata dengan dingin, lepaskan tuannya, dan kau bisa memasuki celah itu sendiri, kami tidak akan menghentikanmu. Tapi jika kita membawa orang dewasa bersama kita, maka kita harus menganggap orang dewasa itu sudah mati. Mata Yao Qingyu dipenuhi warna. Anjing mengerikan ini jelas sangat penting, membutuhkan 2 roh mengerikan bermahkota 3 untuk melindunginya saat bepergian. Bahkan Si Yunxian, putri dari makhluk tertinggi, tidak menerima perlakuan seperti ini. Apakah menangkapnya akan bermanfaat bagi gugusan bintang atau benda langit tersebut sulit untuk dikatakan. Namun bagi roh jahat, hal itu sama sekali berbahaya. Sekarang, Yao Qingyu sangat enggan untuk melepaskannya. Namun jika dia tidak melepaskan cengkeramannya, menghadapi 2 roh jahat bermahkota 3 yang tidak lagi memiliki rasa malu kemungkinan besar akan berakibat fatal. Saya berharap hanya ada 1. Mengapa kau ragu-ragu? Begitu Yang Maha Agung kita tiba, kau bahkan tidak akan punya kesempatan untuk menyesalinya. Salah satu dari 3 roh jahat bermahkota itu menegur, sementara tatapan roh jahat bermahkota lainnya bergeser, dan diam-diam berputar ke punggung Yao Qingyu. Kilatan dingin terpancar di mata Yao Qingyu. Melepaskan mereka sama sekali tidak mungkin. Kalau begitu, mari kita bertarung sampai mati. Gemuruh. Namun pada saat itu, bumi dan langit berguncang hebat. Sebuah batu penggiling besar yang panas membara jatuh tepat di tempat ini.